Malam itu, seperti biasa Prabu Handayaningrat bertemu dengan anaknya Kebo Kenomo untuk memberi wejangan pada beranda rumahnya yang terletak di Kadipaten Pengging. Prabu Handayaningrat melanjutkan kisah sejarah mengenai kerajaan Singasari. Pada penjelasan malam yang lalu itu Prabu Handayaningrat menceritakan kisah sejarah kepada Kebo Kenomo mengenai bagaimana Raja Kertanegara menerapkan ilmu Bhairawa Tantra. Dalam upaya mengatur Nusantara, Kebo Kenomo menanyakan kepada ayahnya sedemikian singkatkah ilmu yang dimiliki kerajaan Singasari untuk menguasai Nusantara, apakah hanya cukup dengan Bhairawa Tantra? Ayahnya menjelaskan bahwa tidak hanya Bhairawa Tantra, tapi keilmuan total pada kerajaan Singasari dari Ken Arok sampai Raja Kertanegara itulah yang perlu untuk dipahami. Ayahnya menyebut dengan Aji Kasampurnaning Jati Wangsa Rajasa. Kauru itulah yang diajarkan Raja Kertanegara kepada menantunya Raden Wijaya sehingga beliau berhasil mengatasi masalah berat. Bagaimana Raden Wijaya itu bisa mengalahkan Jaya Katuang, di mana Jaya Katuang itu kuat sampai bisa mengalahkan Raja Kertanegara tempat Raden Wijaya mengabdi. Bagaimana Raden Wijaya menggunakan pasukan Mongol untuk membunuh Jaya Katuang. Bagaimana Raden Wijaya menumpas pasukan Mongol. Sampai bagaimana Raden Wijaya membuat masyarakat Jawa patuh dan mendukung berdirinya kerajaan baru yang bernama Majapahit itu. Sampai kemudian ketika Majapahit dipimpin Raja Hayam Wuruk itu pengaturan penguasaan Nusantara didapatkan lagi. Raja Hayam Wuruk berhasil menguasai Nusantara seperti kakek buyutnya Raja Kertanegara. Kebo Kenomo menyimak penjelasan ayahnya. Dia ingin agar ayahnya menjabarkan Aji Kasampurnaning Jati Wangsa Rajasa tersebut. Ayahnya menyatakan bahwa sebenarnya dirinya itu dalam mengelola Kadipaten Pengging sudah menerapkan Aji Kasampurnaning Jati Wangsa Rajasa tersebut. Hanya saja kemampuan ayahnya tidak cukup bagus, sehingga yang bisa diaturnya hanya sebatas Kadipaten Pengging. Ayahnya memang berharap Kebo Kenomo mau belajar Aji Kasampurnaning Jati Wangsa Rajasa ini. Sehingga suatu saat Kebo Kenomo bisa menjadi Ki Ageng Pengging menggantikan ayahnya. Bahkan berharap keturunan Kebo Kenomo juga bisa menjadi penguasa Jawa seperti Raja Kertanegara dan Raja Hayam Wuruk. Kebo Kenomo semakin tertarik dengan penjelasan ayahnya dan meminta ayahnya segera menjabarkan Aji Kasampurnaning Jati Wangsa Rajasa ini. Kauru luar biasa yang bisa membuat kerajaan Singasari dan Majapahit berjaya mengatur Nusantara. Ayahnya memulai menjelaskan mengenai Aji Kasampurnaning Jati Wangsa Rajasa ini. Dimulai dari menelaah sejarah keilmuan yang dimiliki Singasari dulu. Bahwa saat Singasari bisa menguasai Nusantara ketika dipimpin Raja Kertanegara itu yang terdeteksi adalah Raja Kertanegara menggunakan ilmu Bhairawa Tantra. Akan tetapi saat Majapahit bisa menguasai Nusantara dipimpin Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, beliau berdua tidak menggunakan ilmu Bhairawa Tantra tersebut. Itulah maka ayah Kebo Kenomo berusaha mencari keilmuan apa yang ada pada kerajaan Singasari dan Majapahit di era kejayaannya. Sebelum ayahnya melanjutkan, Kebo Kenomo bertanya terlebih dahulu kepada ayahnya, jika menggunakan Aji Kasampurnaning Jati Wangsa Rajasa itu Raja Kertanegara bisa menguasai Nusantara. Lalu kenapa Raja Kertanegara sampai runtuh juga, sehingga lahir Majapahit? Ayahnya menjelaskan bahwa keilmuan itu pasti sempurna, Aji Kasampurnaning Jati Wangsa Rajasa itu juga sempurna. Hanya saja ketika diterapkan itu ada kekurangan yang bersifat manusiawi ketika seseorang lupa pada hal tertentu. Raja Kertanegara berhasil menguasai Nusantara, sehingga seluruh kekuatan pasukan dikerahkan untuk disebar ke penjuru Nusantara. Beliau lupa mengamankan dirinya sendiri karena menganggap bahwa kadipaten-kadipaten di Jawa sudah aman-aman saja.
Beliau lupa ada musuh dalam selimut Raja Jayakatwang yang merupakan keturunan Raja Kertajaya yang pernah dibunuh Kertanegara. Api dendam keluarga Raja Jayakatwang ini adalah hal yang terlupa dipertimbangkan oleh Raja Kertanegara. Jayakatwang berpura-pura patuh, sehingga diizinkan oleh Kertanegara menjadi penguasa Kadipaten Kediri. Tapi ketika Kadipaten Kediri berhasil menyusun kekuatan itu, maka Jayakatwang berbalik menyerang Raja Kertanegara. Sebenarnya kekuatan pasukan Kadipaten Kediri itu tidak sekuat pasukan Kerajaan Singasari yang dipimpin Raja Kertanegara. Hanya saja Raja Kertanegara lupa menguatkan pusat Singasari. Kekuatan pasukan itu sedang dikerahkan untuk berada jauh di perairan Nusantara dalam rangka mengatur Nusantara sampai ke wilayah Melayu, Bali, Kalimantan di Bakulapura, hingga Nusa Tenggara. Pasukan yang ada di pusat kerajaan Singasari tinggal sedikit, karena beliau percaya bahwa kadipaten-kadipaten di Jawa itu setia kepada Raja Kertanegara dan turut serta memperkuat Singasari. Apalagi saat itu Raja Kertanegara ditemani menantu setianya yang cerdas yaitu Raden Wijaya, beliau tidak mengira akan dikhianati Jayakatwang. Karena Jayakatwang pandai bersandiwara, bermuka dua dengan topeng seakan-akan sangat setia, padahal berniat menghancurkan Raja Kertanegara. Jadi saat paham bahwa kekuatan Singasari agak kosong, maka menyeranglah Jayakatwang ke Singasari itu. Pusat istana Singasari berhasil dikuasai, Raja Kertanegara berhasil dibunuh, sampai Raden Wijaya melarikan diri ke Sumenep di Madura. Kebo Kenongo menanyakan kepada ayahnya, kenapa Raden Wijaya tidak berjuang sampai mati saja mempertahankan Singasari. Ayahnya menjelaskan itulah hal yang terkait dengan Aji Kasampurnaning Jatiwangsa Rajasa. Dasarnya itu kita perlu memikirkan hidup kita itu berguna atau tidak. Ketika memilih mati itu berguna atau tidak. Saat itu istri Raden Wijaya yang merupakan anak pertama Raja Kertanegara yang bernama Tribuaneswari ditangkap oleh Jayakatwang. Istri Raden Wijaya ditangkap Jayakatwang bersama dengan ketiga orang adiknya. Kalau Raden Wijaya memilih menuruti emosinya, maka beliau tidak akan bisa menyelamatkan istri dan adik-adik istri beliau. Lalu bagaimana nasib anak Raden Wijaya juga kalau beliau tewas dalam pertempuran yang sudah jelas beliau tidak akan menang, karena jumlah pasukannya kalah banyak. Aji Kasampurnaning Jatiwangsa Rajasa itu dasarnya memikirkan apakah hidup itu ada gunanya, ketika mati itu apakah berguna juga. Kalau memilih mati dengan memahami bahwa dia pasti akan mati jika nekat, maka kematian itu tidak berguna. Maka hal tersebut sama saja dengan memilih untuk melakukan bunuh diri. Sudah jelas kekuatan pasukan Jayakatwang 10 kali lipat dari kekuatan pasukan Raden Wijaya. Kalau nekat itu sama saja dengan memilih untuk melakukan bunuh diri. Itu adalah hal yang sangat mendasar dari Aji Kasampurnaning Jatiwangsa Rajasa. Bunuh diri adalah hal utama yang harus dihindari. Kebo Kenongo bisa memahami penjelasan ayahnya, bahwa memilih jalan bunuh diri itu memang tidak boleh, seperti penjelasan ayahnya dulu. Bahwa orang yang memilih bunuh diri tidak akan memiliki atma yang bisa menyatu dengan Sang Hyang Jagatnoto di kahyangan. Namun demikian, tipis sekali kegiatan orang yang memilih untuk melakukan bunuh diri, di mana ada kegiatan yang langsung misalnya gantung diri, atau terjun dari atas tebing ke jurang. Di sisi lain, orang yang hanya berkeinginan berjuang itu bahkan bisa didefinisikan sebagai kegiatan bunuh diri. Prabu Handayaningrat tersenyum, beliau mengatakan bahwa demikianlah kehidupan itu. Maka beliau pernah menyatakan mengenai ajaran Hyang Sabda Palon agar orang itu mempergunakan budi, nalar, dan kauluh dalam kehidupannya. Apakah penggunaan budi,
Nalar dan Kauruh atas pilihan kegiatan orang itu mengarah pada daya kehidupan Hyang Ismaya, ataukah sebaliknya mengarah pada daya kematian Hyang Togok. Maka selalulah pergunakan budi yaitu pekerti luhur kita, kemudian nalar yaitu pemikiran kita, setelah itu Kauruh yaitu pemikiran beberapa orang lain di luar kita. Misalnya saat Raden Wijaya memilih untuk berjuang sampai mati membela Raja Kertanegara itu, budi pekerti luhurnya apakah sudah berjalan? Di satu sisi ternilai bahwa budi pekerti luhur terhadap kesetiaan kepada raja itu berjalan. Akan tetapi budi pekerti luhur untuk mempertimbangkan merawat anak-anak raja bagaimana? Lebih penting mana berjuang sampai mati dan pasti akan mati dalam mempertahankan raja yang sudah mati, atau berjuang dengan budi pekerti luhur dengan tujuan untuk bisa merawat anak-anak raja yang merupakan istri dan saudara-saudaranya. Dari budi pekerti luhur itu saja, Raden Wijaya memilih untuk melarikan diri ke Madura dulu menyelamatkan diri, agar di suatu saat beliau siap, maka beliau akan merebut istri dan saudara-saudaranya itu dari kekuasaan Jayakatwang. Memilih budi pekerti luhur untuk bisa berjuang merawat anak-anak dari raja yang telah tewas, itu lebih mulia daripada memilih budi pekerti luhur membantu raja yang telah tewas. Dengan resiko pasti untuk ikut tewas juga. Kebo Kenomo agak tercenung dengan penjelasan ayahnya. Dasar dari Ajika Sampurnaning Jati Wangsa Rajasa yang masih awal saja terjabarkan demikian rumit dengan kebenaran yang memang diakui mutlak untuk dijalani dan dipegang. Ini masih dasar dan bukan keseluruhan ajian. Bahkan yang masih dasar ini saja juga baru sebagian. Bagaimana mau mempelajari Ajika Sampurnaning Jati Wangsa Rajasa secara keseluruhan nantinya itu pasti akan sangat sulit. Ayahnya tersenyum kembali, mengatakan kalau hidup itu tidak ingin ada kesulitan, maka jangan hidup, mati saja. Kemudian mereka berdua tertawa bersama. Kebo Kenongo mengangguk-anggukan kepala. Kemudian mempersilahkan ayahnya melanjutkan penjelasannya. Prabu Handayaningrat menjabarkan agar jangan takut untuk menjalani kesulitan hidup. Sang Hyang Jagatnoto itu tahu bahwa manusia selalu mampu mengatasi kesulitan hidup sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Orang seperti Kebo Kenongo pasti memiliki jatah kesulitan tersendiri. Kakaknya yaitu Kebo Kanigoro pasti juga sudah ditentukan oleh jagat yang maha luas tak terbatas ini dengan kesulitan tersendiri. Beliau sendiri sebagai ayah dari Kebo Kenongo tentu juga memiliki jatah kesulitan tersendiri yang berbeda dengan Kebo Kenongo dan kakaknya Kebo Kanigoro. Sekali lagi dijelaskan bahwa hidup itu pasti ada kesulitan, tapi jangan pernah khawatir dengan kesulitan tersebut. Hadapi saja dengan urip sumeleh, yaitu hidup yang terletak. Jalani saja dengan sadermo melakoni, yaitu sekedar menjalani saja. Jalani saja dengan prinsip nrimo ing pandung, yaitu menerima apapun bagian yang diberikan jagat semesta ini kepada kita. Tanpa perlu iri dengan orang lain. Jangan pernah iri bahwa kesulitan kita itu kenapa lebih berat dibandingkan dengan orang lain. Jalani saja dengan biasa. Toh Ken Arok dan Ken Dedes yang kesulitannya untuk memadu cinta itu terhalangi tumbul ametung dan kenapa pasangan cinta lainnya biasa saja tidak mengalami kesulitan seperti itu. Tapi apa dampaknya? Dengan kesulitan berat dari cinta Ken Arok dan Ken Dedes itulah Hyang Agung Jagat Pramudito memberi nugroho dengan lahirnya kerajaan Singasari yang bisa berjaya menguasai Nusantara. Saat dijalankan oleh cicit Ken Arok dan Ken Dedes, yaitu Prabu Kertanegara. Kesulitan yang dialami seseorang, kesulitan yang dialami keluarga, akan membuat seseorang atau keluarga itu mengalami perubahan peningkatan kualitas hidup. Jagat ini sudah adil, setiap orang akan mendapatkan kesulitan kehidupannya tersendiri sesuai kapasitasnya.
Dan setiap langkah penyelesaian kesulitan itu akan membuat orang semakin maju prinsip hidupnya. Itu kalau orang mau mengatasi kesulitan yang dihadiahkan oleh Hyang Jagatnoto untuk melatih orang itu sendiri. Orang akan terlatih mengatasi kesulitan kecil yang dihadapinya, sehingga kesulitan-kesulitan lain yang serupa akan bisa dihadapinya dengan mudah karena sudah berpengalaman. Di suatu saat orang akan mendapat kesulitan yang lebih besar. Kalau dia mau berjuang untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka dirinya akan terlatih mengatasi kesulitan yang lebih besar tadi. Dirinya akan terbiasa, akan berpengalaman. Dan pengalaman itu bisa dipergunakan untuk kembali menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang lebih besar lainnya dengan mudah. Kenapa mudah? Ya karena orang tersebut sudah terlatih dan berpengalaman. Itulah hidup, itulah pamomongan Sang Hyang Ismaya, hidup yang intinya hanya merupakan kegiatan untuk menyelesaikan kesulitan demi kesulitan tersebut. Sebuah benih pohon yang baru lahir kesulitannya kecil, hanya bagaimana agar dia bisa tumbuh dengan mendapat asupan makanan pada akar sampai mendapatkan sinar matahari yang cukup. Saat benih itu menjadi pohon, maka kesulitannya lebih besar, hembusan angin akan berusaha menumbangkannya. Semakin tinggi pohon, maka hembusan angin juga akan semakin besar untuk berdampak menumbangkan pohon tersebut. Akan tetapi, latihan demi latihan yang dijalani oleh pohon tersebut ketika menjadi benih menyebabkan akarnya semakin kuat. Pengalaman-pengalaman yang dialami benih tersebut dalam proses menuju pertumbuhan menjadi pohon itu membuat akarnya semakin kuat dan semakin kokoh lagi. Hingga saat menjadi pohon besar, maka mampulah dia menahan hempasan angin kencang yang terkondisi untuk merobohkannya. Pohon tetap tegar berdiri dengan gagah dan berwibawa. Ranting-rantingnya yang besar dan meneduhi lingkungan sekitarnya berguna untuk mendinginkan bumi. Jadi demikianlah kesulitan-kesulitan yang diberikan jagat semesta ini, yang dihadiahkan oleh Sang Hyang Jagatnoto untuk melatih manusia, pada akhirnya akan berujung pada guna apa yang bisa dipersembahkan oleh makhluk itu kepada jagat. Pohon berguna untuk mendinginkan jagat, lalu manusia itu berguna apa? Itulah yang harus selalu dicari, mengenai guna hidup dari manusia yang hidup. Hidup yang menghidupi, urip kang nguripi. Hidup yang menyala, urip kuwi uruk. Jangan pernah resah dengan kesulitan-kesulitan kehidupan yang terjadi. Jangan pernah berputus asa dan tetaplah untuk selalu bersemangat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Jagat semesta sedang melatih diri kita. Sang Hyang Agung Jagat Pramudito sedang memberi kita latihan yang baik. Hadapilah semuanya dengan tegar. Jalankan selalu kebenaran. Jalankan selalu dharma dan jalankan selalu dharma. Hanya itu yang bisa dilakukan. Jangan melacurkan diri untuk tidak sanggup mengatasi kesulitan dan membuang dharma. Kalau tidak punya uang, maka bekerjalah yang rajin dengan dharma. Jangan melacurkan diri untuk menipu, merampok, dan mencuri. Itu namanya tidak menyelesaikan kesulitan hidup. Itu namanya melarikan diri dari kesulitan hidup. Orang yang melarikan diri dari kesulitan hidup, maka pengalaman-pengalaman yang didapatkannya ya berupa pelarian diri tersebut. Tidak akan mengarah pada daya kehidupan Hyang Ismaya, tapi mengarah pada daya kematian Hyang Togo. Hati-hati karena sangat samar sekali, kehidupan yang kita lakukan itu mengarah pada Hyang Ismaya atau Hyang Togo. Melacurkan diri untuk menipu, merampok dan mencuri dalam rangka mencari uang itu saja sudah terjelaskan sebagai kegiatan yang mengarah pada Hyang Togo. Sebagai sebuah kegiatan yang mengarah kepada daya kematian. Sebagai sebuah kegiatan yang mengarah pada tindakan bunuh diri walau secara tidak langsung. Dan bunuh diri itu akan membuat orang tidak memiliki atma yang bisa menyatu dengan Hyang Jagatnoto. Di kahyangan nanti ketika dia mati,
Kebo Kenomo menanyakan kepada ayahnya mengenai kegiatan menipu itu yang mengarah pada kegiatan bunuh diri. Karena Raden Wijaya itu menipu untuk bisa mengalahkan Jayakatwang dan pasukan Tartar. Ayahnya menjelaskan bahwa menipu di atas itu hanya sekedar untuk mencari uang karena malas bekerja. Sedangkan penipuan yang dilakukan Raden Wijaya itu tujuannya untuk menyelamatkan istri dan adik-adiknya. Jadi memang pada prinsipnya itu orang tidak boleh menipu. Orang jangan sampai membiasakan diri untuk selalu menipu. Menipu ini jangan pernah dijadikan sebuah kebenaran bahwa boleh menipu. Namun dalam kondisi tertentu ketika orang berusaha memperjuangkan daya hidup Hyang Ismaya untuk menenggelamkan daya kematian Hyang Togok itu kemungkinan bisa terjadi kegiatan penipuan. Seperti yang dilakukan oleh Raden Wijaya tersebut. Jika sampai Raden Wijaya didukung prajurit dan rakyatnya untuk mendirikan kerajaan Majapahit, tentulah Raden Wijaya bukan seorang penipu. Raden Wijaya menipu pasukan Tartar untuk membunuh Jayakatwang, tetapi Raden Wijaya tidak pernah menipu para prajurit dan rakyatnya. Pada intinya dalam Aji Kasampurnan Jati itu orang tidak boleh menipu. Tapi ketika orang melakukan kegiatan menipu itu dengan alasan tertentu seperti Raden Wijaya yang menipu pasukan Tartar, ya dipersilahkan orang itu mengambil keputusannya sendiri. Toh nanti akan ada ngunduh wohing pakarti, akan ada kegiatan memanen hasil perbuatan. Raden Wijaya sudah mempertimbangkan ketika beliau menipu pasukan Tartar itu, apakah akan mengakibatkan dampak yang membuatnya dibenci orang, atau malah disenangi orang. Sekali lagi, intinya dalam Aji Kasampurnan Jati itu orang tidak boleh menipu, tidak boleh kegiatan menipu ini dijadikan kebiasaan dari seseorang. Sama seperti kegiatan membunuh. Maka intinya dalam Aji Kasampurnan Jati itu orang itu juga tidak boleh membunuh. Tapi dengan alasan tertentu yang sangat berat itu. Toh Ken Arok membunuh Raja Kertajaya demi menyelamatkan rakyat dan para Brahmana tanah Jawa. Intinya dalam Aji Kasampurnan Jati itu orang tidak boleh menipu, merampok, mencuri, membunuh dan beragam kegiatan lain yang buruk. Jika orang itu melanggarnya, maka dia harus siap dengan ngunduh wohing pakarti itu, memanen hasil perbuatan itu. Dia harus siap mendapatkan dampak atas hasil yang dilakukannya. Sebuah kegiatan singkat untuk menipu, merampok, mencuri, membunuh dan beragam kegiatan lain yang buruk itu akan berhubungan dengan kejadian-kejadian lain yang berada dalam sistem jagat, apakah mengarah pada daya kehidupan Hyang Ismaya, ataukah akan mengarah pada daya kematian Hyang Togok. Jadi kita ini hidup dipersilahkan melakukan kegiatan baik atau melakukan kegiatan buruk. Dalam Aji Kasampurnan Jati, kita diharuskan melakukan kegiatan baik, melakukan dharma. Tapi kalau kita memilih tidak melakukan dharma dan kegiatan baik di suatu titik tertentu dengan alasan tertentu, maka itu terserah kita. Jagat semesta yang akan mengadilinya. Pembunuhan yang dilakukan Ken Arok kepada Raja Kertajaya, pembunuhan yang dilakukan Raden Wijaya kepada Raja Jayakatwang, keduanya itu merupakan kegiatan buruk pembunuhan. Tapi telaahlah dengan sistem jagat secara keseluruhan, satu titik kegiatan itu mengarah pada keberlangsungan kehidupan Hyang Ismaya atau tidak. Pada akhirnya sejarah mencatat bahwa yang dilakukan Ken Arok dan Raden Wijaya itu direstui jagat. Terbukti setelah kematian Raja Kertajaya itu Singasari lahir dan berjaya. Terbukti setelah kematian Jayakatwang itu Majapahit lahir dan berjaya. Kebo Kenomo menyimak penjelasan ayahnya, masih ada kecamuk dalam dirinya. Kemudian ditanyakan bahwa pada akhirnya orang bisa mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya melakukan kegiatan menipu, merampok, mencuri, membunuh, dan lain-lain.
Orang akan mengatakan bahwa yang dilakukannya itu demi tercapainya daya kehidupan Hyang Ismaya dan menghindari daya kematian Hyang Togok. Ayahnya tersenyum, kemudian menjawab bahwa silahkan saja orang itu beralasan, semua kegiatan yang dilakukannya selama hidup itu selalu ada alasannya kenapa dilakukan. Jika memang dia mempertimbangkan seperti itu, ya silahkan saja. Semuanya kembali pada keadilan jagat dan waktu yang akan membuktikan bahwa orang itu melakukan kegiatan dengan benar atau salah. Jagat dan waktu yang akan membuktikan orang itu melakukan kegiatan buruk demi tercapainya keberlangsungan kehidupan Hyang Ismaya atau sebaliknya mengarah pada daya kematian Hyang Togok. Orang bisa menipu dirinya sendiri, hal ini lebih parah daripada menipu orang lain. Membenarkan diri menipu orang lain dan menipu dirinya sendiri dengan alasan penipuan yang dilakukannya itu direstui jagat, itu lebih berbahaya, lebih buruk, dan lebih nista. Kembali lagi, jagat dan waktu yang akan membuktikan. Rakyat dan bumi yang akan menjadi saksi apakah orang ini berada pada kebenaran atau berada pada kesalahan. Jika dia berada pada kebenaran, maka baik rakyat maupun bumi akan mendukungnya. Tapi kalau dia berada pada kesalahan, maka di suatu waktu tertentu itu rakyat akan menghujatnya, dan bumi akan menghukumnya dengan bencana yang luar biasa. Kebo Kenongo tercenung mendengar penjelasan bahwa bumi itu akan menghukum orang yang salah dengan bencana, kemudian menanyakan kepada ayahnya bagaimana nalar itu bisa sampai. Bahwa bumi akan mendera dengan bencana kepada orang yang salah. Prabu Handayaningrat tersenyum lagi, menyampaikan kepada Kebo Kenongo agar jangan lupa pentingnya metafisika jagat. Jangan hanya berpikir kepada hal-hal ragawi saja, tapi telahlah juga hal rasa. Otak manusia itu selalu memancarkan telepati metafisik yang direkam oleh masyarakat di sekitarnya. Dan sebenarnya bukan hanya masyarakat, tapi hewan juga. Ayahnya mencontohkan kepada Kebo Kenongo bagaimana dia bisa menjinakkan kuda. Hal itu bukan hanya teknik ragawi saja, tapi ada teknik rasa yang diterapkan penjinak kuda itu pada kudanya. Jika rasa penjinak kuda itu buruk, tentu kuda itu akan sulit dijinakkan. Rasa bagi orang yang jahat walaupun ditutupi dengan ragawi yang baik, akan selalu terbaca sebagai kejahatan. Rasa jahat dari seseorang bisa terbaca oleh kuda, sehingga kuda itu berusaha mencelakainya. Tapi di jagat ini yang membaca rasa jahat dari orang itu bukan hanya kuda, bisa burung yang ada di angkasa, ular yang ada di hutan, cacing tanah. Semut dan hewan yang tak terlihat lainnya akan membaca rasa jahat dari orang ini. Jika kemudian semua hewan itu berusaha mencelakai orang jahat tersebut, apakah tidak ada kemungkinan cacing dan hewan yang tidak terlihat itu menyebabkan pohon tumbang yang bisa mencelakai orang jahat tersebut? Apakah tidak ada kemungkinan cacing tanah dan hewan tak terlihat itu akan menyebabkan tanah menjadi longsor? Cacing tanah dan hewan yang tak terlihat itu akan berusaha menghukum masyarakat yang jahat, membiarkan kondisi tanah sehingga kalau hujan deras akan membuat banjir bandang yang dahsyat tak terkira. Kebo Kenongo mengangguk-angguk, barulah dia paham nalar tersebut, bahwa kejahatan yang hadir pada sebuah masyarakat itu bisa menyebabkan terkena bencana tak terkira. Prabu Handayaningrat mengingatkan lagi, bahwa dalam suatu masyarakat yang memilih kejahatan itu pun bisa terjadi kegiatan bunuh diri bersama-sama. Masyarakat yang tahu bahwa yang dilakukannya itu jahat, dan tetap menjalankan kejahatan itu berarti dia memilih jalan untuk bunuh diri bersama. Dan sekali lagi, kalau masyarakat memilih bunuh diri bersama, maka masyarakat itu tidak akan memiliki atma yang menyatu dengan Hyang Jagatnoto di kahyangan saat mereka nantinya mati. Betapa buruknya memilih kegiatan bunuh diri bersama dalam suatu masyarakat.
Sudah di kehidupan dunia ini dia celaka kena bencana, di kehidupan setelah kematiannya pun merana. Tidak akan memiliki atma yang bisa menyatu dengan Sang Hyang Agung Jagat Pramudito. Tersentak kaget Kebo Kenomo mendengar penjelasan ini. Ternyata bisa sedemikian buruknya yang terjadi pada masyarakat yang salah memilih ajaran. Jika kemudian ajaran yang dipilih itu jahat, maka sama saja masyarakat itu memilih jalan bunuh diri dan memuja daya kematian Hyang Togok. Prabu Handayaningrat menjelaskan lagi kepada Kebo Kenongo untuk menelaah jagat sekitar ini. Alam Nusantara yang indah dengan keanekaragaman kehidupan itu terjadi karena masyarakatnya mendukung daya kehidupan Hyang Ismaya. Tapi ada alam lain di luar Nusantara ini yang demikian kejam, di mana hanya kematian yang tersebar, kehidupan yang ada terjadi dengan sedikit dan demikian jahat. Alam yang seperti itu adalah alam dalam pangomongan daya kematian Hyang Togok. Sebuah ajaran yang lahir dari alam dengan daya kehidupan Hyang Ismaya akan menjadi ajaran yang mengarahkan kepada kehidupan. Di sisi lain, sebuah ajaran yang lahir dari alam dengan daya kematian Hyang Togok akan menjadi ajaran yang demikian merebakkan kematian. Ajaran yang mengarahkan para pemeluknya melakukan bunuh diri massal secara tidak langsung. Ajaran yang akan menyebabkan para pemeluknya tidak memiliki atma yang bisa menyatu dengan Sang Hyang Agung Jagat Pramudito saat mereka semua mati nantinya. Jangan sampai kita memilih ajaran buruk tersebut, kemunduran bangsa yang akan dicapai nantinya. Kita perlu mencontoh prestasi yang ditorehkan oleh orang-orang yang unggul. Jika di masa purba ada yang bisa membangun kemegahan seperti situs Gunung Padang, lalu di abad ke-8 ada yang bisa membangun kemegahan seperti Borobudur, maka itulah yang kita contoh. Mereka yang berprestasi itu tentu ajarannya penuh kebenaran. Jangan belajar dari ajaran bangsa yang pada saat purba dan abad ke-8 tidak bisa membangun apapun. Jangan mencontoh ajaran dari suatu bangsa yang isinya hanya pembunuhan dan pelacuran serta pelampiasan birahi saja. Nanti bangsa kita akan menjadi buruk dan runtuh. Kegiatan bunuh diri yang diemong oleh Hyang Togok itu jangan diremehkan, itu bukan hanya berlaku perorangan, tapi berlaku menyeret suatu masyarakat, bahkan suatu bangsa. Mengajak secara bersama-sama sebuah bangsa agar tidak memiliki atma bersama, agar banyak yang tidak bisa nyawiji dengan Hyang Jagatnoto di kahyangan nanti saat dia mati. Itu tidak bisa disalahkan. Daya kematian itu ada dan memang harus diakui, harus dihormati sebagai sisi gelap dari Sang Hyang Wenang. Kita hanya berusaha menghindarinya dan berusaha berada pada sisi terang Sang Hyang Widi. Jangan membenci kalau ada orang atau masyarakat yang berada pada pangomongan Hyang Togok, maklumilah mereka. Sadarkan terus dengan Dharma agar mereka bisa berada pada sisi terang Sang Hyang Wening. Jika mereka tidak mau dan malah memusuhimu, maka maklumilah saja, memang jagat sudah menentukan seperti itu. Ada kelompok masyarakat yang berada pada sisi terang Hyang Agung, dan ada yang berada pada sisi gelapnya. Terimalah dengan legawa tanpa keresahan. Jagat ini memang ada Roroning Atunggil, ada Rewa Bineda, ada dua yang merupakan satu kesatuan. Ada daya kehidupan ya, ada daya kematian, ada air ya, ada api. Biasa sajalah dengan hal ini. Ada belahan bumi dengan ajaran yang menghidupkan, dan ada belahan bumi dengan ajaran yang mematikan. Biasa saja menerima situasi ini dengan legawa, sadar mau ngelakoni, sekedar menjalani saja. Tetaplah berada di jalur yang baik sesuai ajaran Hyang Sabda Palon dengan menggunakan budi, nalar, dan kauru. Sekarang ini akan dijelaskan mengenai nalar. Bagaimana kerajaan Singasari bisa berjaya ketika menggunakan nalarnya? Semenjak era Ken Arok, Anusapati.
Wisnuwardana sampai Raja Kertanegara itu semua raja menggunakan nalar yang baik. Nalar bahwa Nusantara perlu dikuasai dengan pengaturan yang baik, agar semua kegiatan kehidupan bermasyarakat dan perdagangan di perairan Nusantara itu menjadi lancar. Nalar itu menetapkan sebuah sistem koordinasi yang harus unggul dari pucuk pimpinan kepada bawahan sampai dengan akar rumput. Kebenaran koordinasi pengaturan Nusantara itu adalah kehidupan. Sedangkan keporak-porandaan dengan jajahan Mongol dan banyaknya perompak laut Nusantara adalah kematian. Jadi yang sebenarnya diterapkan oleh Raja Kertanegara untuk pengaturan Nusantara itu adalah mengupayakan daya hidup Hyang Ismaya di perairan Nusantara yang luas. Untuk bisa mengatur perairan yang luas itu dibutuhkan banyak orang yang memang harus benar dalam mendukung berlangsungnya kehidupan Hyang Ismaya. Orang-orang itu paling mudah koordinasinya ya yang dekat saja. Maka pusat pengaturan Nusantara itu dipilih dari orang-orang yang ada di sekitar kerajaan Singasari, ya dari kadipaten-kadipaten di Jawa. Sampai pada yang terdekat itu dari para bangsawan istana kerajaan Singasari. Oleh karena itulah sebagai perwakilan Raja Kertanegara di Melayu itu dipilih Rakian Mahamantri Atwea Warman untuk memimpin ekspedisi ke Melayu. Rakian Mahamantri adalah pejabat penting semacam menteri pembantu raja. Pejabat penting ini berasal dari kadipaten-kadipaten di Jawa serta dari kerajaan Singasari sendiri. Dikoordinasi agar memiliki visi dan misi yang sama dengan Raja Kertanegara di Istana Singasari. Selain memiliki visi dan misi yang sama, maka kemampuan nalar itu juga dilatih bersama di Istana Singasari, bagaimana menerapkan strategi, manajemen, dan tata krama kenegaraan. Setelah mereka semua memiliki kemampuan yang baik, maka dikirimlah mereka satu persatu tersebar ke wilayah-wilayah Nusantara. Nalar mengenai kesetiaan pada pimpinan itu penting bagi berjalannya sebuah sistem kerajaan. Oleh karenanya lah Raja Kertanegara juga tidak pernah lupa mendidik keluarganya. Walau sayangnya anak-anak Raja Kertanegara perempuan semua, akan tetapi Raja Kertanegara mendidik Raden Wijaya menantunya itu agar memiliki visi dan misi yang sama, kemampuan strategi, manajemen dan tata krama negara yang sama. Kesetiaan sebuah hubungan keluarga tentu tidak akan diragukan. Oleh karenanya lah membina persatuan keluarga itu penting dalam menetapkan tujuan bersama untuk mencapai kejayaan bersama. Pendidikan kebangsawanan di keluarga itu berlangsung 24 jam. Kalau bukan keluarga, maka bisa jadi prinsip pendidikannya berbeda dengan tujuan yang akan dicapai. Sekali lagi, keluarga itu penting bagi kerajaan Singasari untuk mencapai tujuan pengaturan Nusantara. Kebo Kenomo menanyakan bahwa jika nalar dari kerajaan yang diwariskan turun-temurun itu penting, maka kenapa Raja Kertajaya itu bisa memiliki tabiat buruk yang berbeda dengan leluhurnya Prabu Jayabaya? Ayahnya menjelaskan kepada Kebo Kenomo mengenai pengaruh daya kematian Hyang Togok yang selalu ada. Seberapapun orang berupaya untuk berada pada jalur kehidupan Hyang Ismaya, maka energi kematian Hyang Togok ini tetap akan menghantui. Raja Kertanegara saja yang sudah berusaha maksimal mengelola Singasari dengan daya kehidupan Hyang Ismaya, tetap kecolongan. Lupa bahwa ada daya kematian dari Jayakatwang yang berasal dari buyutnya Raja Kertajaya. Jayakatwang tidak peduli dengan prestasi pengaturan Nusantara yang diraih Raja Kertanegara. Dia hanya ingin membalaskan dendam dan berkuasa. Apakah setelah berkuasa itu dia mampu menggantikan Raja Kertanegara mengatur Nusantara? Itu urusan belakangan bagi Jayakatwang dan dianggap tidak penting. Itulah daya kematian Hyang Togok yang tetap selalu menghantui manusia. Kakek buyut Jayakatwang yaitu Raja Kertajaya bukan hanya dihantui Hyang Togok,
tapi sudah benar-benar masuk dalam lingkaran daya kematian Hyang Togok. Sampai dia minta disembah seperti dewa dan membunuh siapapun yang tidak menurutinya. Raja Kertajaya menyebarkan ajaran kepada para Brahmana agar mau menyembahnya seperti Tuhan. Itu adalah hal yang salah. Ajaran dari agama Siwa Buddha tidak mengajarkan demikian, tapi Raja Kertajaya membuat ajaran sendiri yang menyimpang dan merugikan. Tidak semua orang itu menyangkal dan menghindari ajaran Raja Kertajaya itu, karena buktinya Jaya Katuang beserta pengikutnya yang setia itu juga membenarkan Raja Kertajaya dan mendewakannya. Membenarkan bahwa Raja Kertajaya adalah titisan Tuhan yang harus disembah. Nalar kepercayaan itu harus dijaga. Kepercayaan itu harus dinalar. Jangan sampai kepercayaan atau keyakinan itu membabi buta dengan tipuan-tipuan yang seakan-akan benar. Nanti daya kematian Hyang Togok akan merajalela. Maka seharusnya bangsa Nusantara ini juga perlu menggunakan nalar dari kepercayaan atau keyakinan. Sebuah kepercayaan atau keyakinan yang bertentangan dengan nalar itu adalah ajaran yang salah. Raja Kertajaya menerapkan nalar yang salah. Nalarnya tidak sampai bahwa memaksa orang lain untuk menyembahnya itu adalah kegiatan yang salah. Nalarnya tidak sampai bahwa bagi orang yang tidak mau menjalankan ajarannya itu layak dimusuhi, bahkan boleh dibunuh. Semua nalar itu nalar yang salah. Hati-hati dengan nalar yang salah karena ajaran yang salah bisa menyebabkan proses bunuh diri jangka panjang yang berada dalam jeratan daya kematian Hyang Togok. Akan menyebabkan orang tidak memiliki atma saat dia mati nanti, sukmanya tidak akan bisa menyatu dengan Sang Hyang Wening. Ajaran jahat yang dipegang orang itu bukan hanya tampil secara berangasan seperti Raja Kertajaya, tapi bisa pula dijalankan secara halus seperti Kebo Ijo dulu. Tampaknya setia kawan, tapi sebenarnya jahat. Hati-hati dengan ajaran jahat seperti itu. Kebo Kenongo menanyakan kepada ayahnya bahwa dia dengan orang-orang di Kesultanan Demak itu berbeda ajaran. Apakah ajaran mereka jahat? Prabu Handayaningrat menjawab bahwa dia tidak tahu. Ajaran jahat itu kalau terbukti bisa membawa kejahatan, bisa membawa keburukan pada sesama manusia. Ayahnya bukan pemeluk ajaran tersebut, jadi tidak tahu ajarannya jahat atau tidak. Ayahnya hanya menyatakan bahwa dia suka ajaran leluhur Nusantara. Dia ingin keluarganya suka ajaran leluhur Nusantara. Dia tidak ingin leluhur Nusantara yang sudah memiliki agama itu dianggap lebih buruk daripada leluhur bangsa-bangsa asing. Semenjak zaman purba sampai sekarang itu leluhur Nusantara sudah memiliki agama yang terbukti pernah membawa kebesaran Nusantara. Dia hanya ingin kebesaran Nusantara itu bisa tercapai. Tidak seperti kondisi sekarang ini yang semakin terpuruk tidak pernah menorehkan prestasi yang bagus. Kesultanan Demak belum membuktikan pencapaian prestasi seperti yang diraih oleh Wangsa Sailendra dalam membangun Candi Borobudur. Maka ayahnya belum bisa menilai bagaimana ajaran yang dijalankan oleh Kesultanan Demak. Ayahnya lebih setia kepada kerajaan Majapahit dan Singasari karena pernah terbukti bisa mengatur Nusantara. Sedangkan Kesultanan Demak belum ada bukti. Tinggal dilihat saja apakah masyarakat yang dikelola oleh Kesultanan Demak semakin menjadi maju dan berjaya, atau semakin menjadi bodoh dan terpuruk. Biarlah jagat dan waktu yang akan membuktikannya. Kebo Kenongo memperhatikan penjelasan ayahnya, kemudian menanyakan bagaimana nalar itu selayaknya didayagunakan. Prabu Handayaningrat menjelaskan bahwa nalar manusia itu tumbuh dan berkembang sejak bayi atas anugerah Sang Hyang Jagatnoto. Saat bayi itu lahir, maka bagaimana nalarnya bisa langsung paham bahwa kalau makan harus menggunakan mulut? Bagaimana bayi itu tanpa diajari sudah paham untuk mencari puting susu ibunya untuk minum?
dan tanpa diajari sudah langsung tahu cara makan itu dengan menelan. Jadi ada nalar dasar yang dianugerahkan Hyang Wening kepada bayi. Tinggal selanjutnya itu ayah dan ibunya melatih anugerah nalar dasar ini menjadi semakin tumbuh dan berkembang agar bayi bisa hidup. Bayi bisa mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan dan tetap hidup terus sampai dewasa. Maka diajarilah bayi itu berkomunikasi, diajari bagaimana merangkak kemudian berjalan. Diajari bagaimana berbicara agar paham kalau dia butuh apa-apa itu bisa bilang kepada orang tuanya. Agar bisa bilang kalau lapar, agar bisa bilang kalau haus, agar bisa bilang kalau ingin pipis dan lain-lain. Setiap bayi yang lahir memiliki kecerdasan sendiri-sendiri, ada yang belajar dari orang tuanya dengan lambat, ada yang belajarnya cepat. Hal ini juga dipengaruhi makanan ketika bayi itu sedang dalam masa pertumbuhan. Jagat dengan tetumbuhan dan sayuran serta biji-bijian itu adalah makanan yang terbaik yang bisa dijadikan bubur bayi. Air susu dari ibu yang penuh cinta kasih juga makanan terbaik bagi bayi sehingga bisa menjadi lebih cerdas daripada bayi-bayi lain yang diberi air susu sapi atau hewan lainnya. Demikian besarnya pengorbanan ibu sehingga merelakan waktunya berlama-lama memberi makan bayi dari air susunya, itu harus dihormati. Ayah dan ibu itulah yang membuat bayi hidup sampai anak-anak. Itu harus diperhatikan dan dihargai dengan seksama. Oleh karenanya lah orang Jawa menyebut orang tua itu sebagai Pangeran Katon atau Tuhan yang terlihat. Jadi seseorang yang ingin tahu tampilan dari Tuhan itu ya pada kedua orang tuanya, bukan dengan hayalan-hayalan kalau Tuhan itu seperti raja. Duduk di atas kursi singgasana lalu berada di atas langit, bukan seperti itu. Tuhan itu orang tua sebagai Pangeran Katon, yang telah memberi kita hidup dari bayi sampai anak-anak bahkan sampai dewasa. Mungkin ada orang tua yang tidak benar, ayah atau ibu yang jahat kepada bayinya, maka Pangeran Katonnya itu ya pada kakek dan neneknya. Kakek dan nenek itu tentu orang baik karena telah bisa membesarkan ayah dan ibu bayi dengan baik. Kakek dan nenek lahir dari buyut yang baik. Karena buyut itu terbukti membesarkan kakek dan nenek sehingga bisa hidup. Seterusnya menjadi canggah, wareng dan seterusnya, maka itulah para leluhur. Para leluhur itulah Pangeran Katon. Maka kita semua harus melakukan kegiatan untuk memuliakan leluhur dengan sempurna, di Bioguno Meringwit Purno. Ketika kita bersembahyang kepada Tuhan, maka janganlah lupa untuk bersamaan memuliakan leluhur juga, sebagai Pangeran Katon tersebut. Muliakanlah leluhur kita sendiri. Jangan memuliakan leluhur bangsa-bangsa lain dalam sembahyang yang tidak pernah berjasa pada kehidupan kita dari masa purba. Nalar dalam bersembahyang harus dipergunakan agar nalar kita tidak rusak. Nalar dengan bersembahyang memuliakan leluhur kita sendiri itu adalah hal yang benar. Nalar bersembahyang dengan memuliakan leluhur bangsa-bangsa asing itu adalah hal yang salah. Kalau nalar itu diterapkan dengan salah pada dasar spiritual manusia untuk bersembahyang, maka selanjutnya akan membuat kesalahan sehingga cara menalar manusia itu menjadi rusak. Kerusakan itu bahkan bisa permanen dan membuat cara manusia menalar itu akan selalu salah. Kalau cara menalar manusia itu salah, maka kejahatan-kejahatan yang akan terjadi. Kejahatan yang samar lalu dianggap kebaikan karena nalar yang salah, yang membuat bangsa Nusantara menjadi semakin terpuruk, tidak akan pernah bisa maju seperti masa Majapahit dan Singasari. Bangsa yang terpuruk dan dikutuk oleh jagat dengan banyaknya bencana seperti sekarang ini. Kebo Kenongo menanyakan apakah sampai separah itu bahwa nalar suatu bangsa bisa menjadi rusak dan menyebabkan bangsa itu tidak maju hanya karena sembahyangnya tidak menyertakan memuliakan leluhur sendiri.
Prabu Handayaningrat menyuruh Kebo Kenomo untuk memperhatikan tetangga-tetangganya yang bersuku bangsa Cina. Para tetangga itu selalu memuliakan leluhurnya sendiri. Para tetangga itu walaupun berada di tanah Jawa, maka sembahyang yang dimuliakan bukan leluhur tanah Jawa, tapi kakek nenek dan buyut mereka dari bangsa Cina. Lalu lihatlah dampaknya. Para tetangga itu maju perekonomiannya, berjaya sampai bisa menjadi pedagang atau pemilik produksi kerajinan dan kebutuhan kehidupan yang berhasil. Bahkan jika Kebo Kenomo tahu betapa berjayanya negara Cina yang bangsanya itu memuliakan leluhurnya sendiri akan benar-benar takjub. Nalar yang bagus dari bangsa Cina itulah yang menghasilkan teknologi-teknologi yang dipakai di masa Majapahit. Batu bata, gerabah, keramik Majapahit, semua itu berasal dari teknologi negara Cina. Kain sutera, patung logam, meriam cat bank dan lain-lain, semua itu juga berasal dari teknologi negara Cina. Orang Cina yang ada di Nusantara ini bersembahyangnya kepada Tuhan dengan menyertakan pemuliaan para leluhur Cina. Jika orang Nusantara yang ada di Nusantara malah memuliakan para leluhur bangsa-bangsa asing, maka ini benar-benar nalar yang merusak dan membuat bangsa kita tidak bisa maju. Kebo Kenomo menanyakan apakah raja-raja kerajaan Singasari dan Majapahit itu juga memuliakan leluhurnya sendiri. Prabu Handayaningrat menyuruh Kebo Kenomo untuk mengamati candi-candi yang ada di Jawa. Candi-candi itu adalah pendarmaan para leluhur baik di Singasari maupun Majapahit. Patung-patung candi itu memang menggambarkan sosok dewa, tetapi tampilan patung itu sesuai dengan orang tua dan kakek buyut dari para raja tersebut. Patung Bhairawa Tantra Singasari itu menampilkan sosok Raja Kertanegara. Patung Buddha Maha Aksobia itu juga menampilkan sosok Raja Kertanegara. Patung Harihara yang menampilkan penggabungan Dewa Siwa dan Dewa Wisnu di Candi Simping itu menggambarkan sosok Raden Wijaya. Jadi Singasari dan Majapahit itu dalam bersembahyang kepada Tuhan juga mengikut sertakan pemuliaan pada para leluhurnya. Patung-patung untuk persembahyangan itu bukan dari India tempat kepercayaan terhadap Dewa Wisnu dan Dewa Siwa lahir. Patung Buddha itu tidak menampilan budaya Tibet tempat Pangeran Siddhartha Gautama lahir. Semuanya menampilkan para leluhur Singasari dan Majapahit. Dan ya hanya di candi-candi itulah masyarakat Singasari dan Majapahit bersembahyang. Tampilkan segenap persembahyangan itu dengan suasana leluhur kita sendiri. Jangan menampilkan persembahyangan dengan leluhur bangsa-bangsa asing. Nanti nalar kita akan jadi rusak. Ayah Kebo Kenomo menjelaskan bahwa persembahyangan dengan semedi yang diajarkannya dilakukan dengan menggunakan bahasa para leluhur Jawa sendiri. Mantra Hong Wilaheng Prayoganiro Manembah Mering Porohiang, Pangestuning Porohiang, Jagat Buwono Langgeng. Itu semua menggunakan bahasa orang tua sampai kakek buyut dari Kebo Kenomo sendiri. Tidak menggunakan bahasa India, Tibet atau yang lainnya yang membuat nalar itu menjadi rusak. Jika sembahyang menggunakan mantra yang memakai bahasa asing, maka pertama itu belum tentu kita tahu arti mantra berbahasa asing itu sendiri. Jika kita tahu mantra bahasa asing, maka kita harus menguasai bahasa asing itu juga. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat di Jawa sini yang kita pergunakan adalah bahasa Jawa. Maka kalau menggunakan mantra berbahasa Jawa itu bisa membuat nalar kita lebih sehat karena tidak ditambahi beban harus mempelajari bahasa asing yang berbeda. Otak manusia itu punya kapasitas terbatas, kalau terlalu banyak beban untuk mempelajari bahasa, maka nalarnya bisa rusak. Nalar yang harusnya dipakai untuk berpikir dengan cerdas menjadi tidak bisa cerdas karena terbebani harus menghafalkan mantra dan bahasa asing yang tidak ada gunanya untuk dipakai dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
Kalau bangsa kita tidak cerdas karena beban harus menguasai bahasa asing, maka bangsa kita akan menjadi terpuruk. Kebo Kenongo bertanya bahwa menguasai bahasa asing itu bukankah penting? Agar kita bisa berkomunikasi dengan bangsa-bangsa asing pula. Prabu Handayaningrat menjawab bahwa benar. Maka kuasailah bahasa asing yang berguna, misalnya bahasa Cina. Agar bisa pergi ke negara Cina dan belajar teknologi Cina. Tidak perlu menguasai bahasa asing yang tidak berguna seperti bahasa India atau Tibet, toh kita tidak belajar teknologi ke India dan Tibet. Jadi intinya kalau otak kita tidak cerdas, maka cukuplah kuasai bahasa masyarakat kita sendiri melalui mantra-mantra sembahyang dari bahasa masyarakat kita. Kalau kita cukup cerdas menguasai bahasa asing, maka pilihlah bahasa yang ada gunanya untuk kemajuan kita dalam menerapkan qauluh, teknologi, dan lain-lain. Dengan demikian, hidup kita itu akan bermanfaat secara optimal, tidak sia-sia hidup kita dengan mempelajari dan menerapkan hal yang tidak berguna yang bisa merusak nalar kita secara permanen. Hidup yang berguna secara optimal itulah hidup dengan kasampurnaning urip, hidup dengan kesempurnaan kehidupan. Kalau orang sudah bisa mencapai kasampurnaning urip, maka dia akan bisa mencapai kasampurnaning pati atau kesempurnaan kematian. Tercapainya kasampurnaning pati ini membuat orang memiliki atma yang akan bisa nyawiji dengan Gusti di jagat kahyangan. Atma kita saat mati akan menjadi leluhur yang berguna bagi anak cucu kita nantinya. Jangan pernah beranggapan bisa mencapai kasampurnaning pati jika mendapat kasampurnaning urip saja tidak bisa. Kasampurnaning pati itu lebih sulit. Kasampurnaning urip lebih mudah karena terlihat nyata. Yang mudah saja tidak bisa kita capai, maka jangan berharap bisa mencapai yang sulit. Kembali kepada bayi yang belajar nalar, ketika belajar itu bayi berusaha menghafal. Bagaimana bayi itu berusaha belajar bahasa, maka dia memang harus menghafalkan kata demi kata dari bahasa tersebut. Selanjutnya bayi itu ketika sudah menjadi anak-anak, dia harus menghafalkan apa yang bisa membuatnya hidup dan apa yang membuatnya bisa mati. Harus hafal agar tidak bermain di jalan desa karena bisa tertabrak orang yang sedang berlari mengendarai kuda atau kereta. Harus hafal agar tidak mendekati sumur karena kalau jatuh ke dalam sumur bisa tenggelam dan mati, serta hal lain-lain agar bayi dan anak-anak itu tetap bisa hidup dengan baik. Selain menghafal itu, bayi dan anak-anak juga dilatih untuk berpikir. Kata-kata adalah hafalan, tetapi menyusunnya menjadi kalimat yang diucapkan itu tergantung pikirannya. Kalimat yang diucapkan harus dipikirkan agar menggunakan tata krama, sopan santun, teraping kasusilan yang baik agar dia bisa disukai orang. Kalau orang tidak suka karena tata krama, sopan santun serta teraping kasusilannya buruk, maka orang lain akan berusaha mencelakainya, itu akan membuat daya hidupnya menjadi tidak tercapai. Jadi berpikir untuk menerapkan sopan santun. Tata krama dan teraping kasusilan itu saja sudah mengarah pada perekuhan daya kehidupan Hyang Ismaya. Yang mengabaikan tata krama ini mengarah pada perekuhan daya kematian Hyang Togok. Hafalan itu memang dasar, menghafal kata itu adalah dasar, tapi pikiran menyusun kata menjadi kalimat yang diucapkan itulah yang lebih penting. Karena pikiran itulah yang bisa mengarahkan orang menuju Hyang Ismaya atau malah menuju Hyang Togok. Jadi orang itu sebaiknya cukup menghafalkan sedikit saja akan qauluh yang ada di jagat ini. Yang lebih banyak itu diterapkan pada caranya berpikir. Orang yang terlalu banyak menghafal kata, apalagi menghafal kata dan arti bahasa asing akan membuat pikirannya tersita. Ingatlah bahwa otak manusia itu memiliki batasan. Kalau otak itu terlalu banyak dipakai menghafal,
maka hanya sebagian kecil saja otak itu dipakai untuk berpikir. Nantinya hasil pikirannya akan menyebabkan nalar yang rusak, nalar yang salah tapi terlihat benar. Orang yang pikirannya benar itu disebut dengan orang pandai. Sedangkan orang yang pikirannya salah disebut dengan orang bodoh. Kalau orang terlalu banyak menghafal sehingga cara berpikirnya menjadi salah terus, maka orang itu adalah orang yang bodoh. Jangan sampai bangsa kita terlalu banyak menghafal hal-hal yang tidak berguna, nanti kita akan bisa jadi bangsa yang bodoh. Orang yang bodoh menganggap cara berpikirnya lah yang lebih benar daripada orang yang pandai. Cara berpikir orang bodoh walau dianggap benar itu tidak menyelesaikan masalah. Cara berpikir orang pandai walau dianggap salah oleh orang bodoh itu bisa menyelesaikan masalah dan mengatasi kesulitan. Nusantara ini penuh dengan masalah dan kesulitan. Jadi dibutuhkan orang-orang pandai untuk menyelesaikannya. Masalah dan kesulitan Nusantara jika diselesaikan oleh bangsa yang bodoh tidak akan bisa teratasi. Dan malah akan semakin membuat terpuruk sampai bisa mencapai kehancurannya. Oleh karenanya lah mantra-mantra semedi yang diajarkan Prabu Handayaningrat kepada Kebo Kenomo juga sangat sedikit. Sehingga tidak perlu sampai menghafal banyak bacaan untuk bersembahyang. Bahkan mantar untuk memulai makan, memulai bepergian, mau tidur, mau masuk tempat suci saja sedikit dan sama dengan mantra sembahyang. Itu agar kapasitas otak tidak dipakai untuk banyak menghafal, tapi dipakai untuk banyak berpikir. Kalau terlalu banyak menghafal bacaan sembahyang nanti berpikirnya jadi kacau dan bisa rusak permanen. Prabu Handayaningrat menyuruh Kebo Kenomo memperhatikan orang gila di pasar. Orang itu otaknya isinya hanya hafalan saja, selalu berbicara hal yang tetap dan ceritanya diulang-ulang. Otak itu bisa rusak karena dijejali banyak hafalan. Lontar di Griya Pustaka itu juga bukan untuk dihafalkan, tapi dibuka dan dibaca jika diperlukan. Baca saja seperlunya lontar itu jika diperlukan, sudah terbagi keperluannya apa. Apakah lontar usada untuk kesehatan, lontar mengenai mantra, atau lontar mengenai sejarah para leluhur, semua sudah dipilah-pilah. Mari pergunakan anugerah nalar yang baik yang telah dimiliki sejak bayi, dirawat dengan benar agar nalar itu tidak rusak. Dirawat dengan benar seperti masa kejayaan Singasari dan Majapahit. Apa saja yang salah dan menyebabkan keruntuhan Singasari dan Majapahit harus diperbaiki agar bangsa Nusantara ke depan bisa berjaya selalu langgeng jaya Wijayanti. Kerajaan Singasari runtuhnya karena lupa mempertimbangkan musuh dalam selimut, Majapahit runtuh juga karena lupa mempertimbangkan musuh dalam selimut. Regenerasi yang baik itu penting untuk menyingkirkan musuh-musuh dalam selimut, karena daya kematian Hyang Togok itu selalu mengintai. Prabu Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada lupa meregenerasi sehingga ketika Patih Gajah Mada meninggal dunia pun sulit mencari penggantinya. Ketika Raja Hayam Wuruk meninggal dunia, juga anaknya tidak bisa meneruskan kebesaran Raja Hayam Wuruk. Majapahit semakin lemah dan ketika Raja Brawijaya memulai untuk bangkit, ditumpaslah oleh musuh dalam selimut dari anaknya sendiri pendiri Kesultanan Demak. Nalar manusia harus dijaga dalam kepentingan membangun bangsa yang maju. Nalar yang baik adalah menggunakan contoh bangsa yang maju seperti negara Cina untuk ditiru. Apa saja prinsip kehidupan berbangsa dari masyarakat Cina perlu ditiru. Prinsip untuk memuliakan leluhurnya itulah yang bisa membuat Cina maju. Maka bangsa Nusantara juga harus memuliakan leluhurnya sendiri. Jangan memuliakan para leluhur bangsa-bangsa asing. Itu adalah nalar yang sehat, jangan sampai nalar bangsa jadi sakit. Bagaimana bangsa Cina memuliakan leluhur untuk diterapkan dengan ajaran berkeyakinan itu juga perlu untuk dijalankan.
Kalau memuliakan leluhur bangsa asing, maka belum tentu ajaran keyakinan dari leluhur bangsa asing itu bisa membuat berjaya. Apalagi jika bukti saja tidak ada bahwa leluhur bangsa asing itu bisa berjaya seperti leluhur Nusantara. Nalar ini harus tetap dijaga kesehatannya, jangan sampai dirayu ajaran leluhur bangsa asing yang menjanjikan kehidupan setelah kematiannya lebih baik dari ajaran leluhur bangsa kita sendiri. Kasampurnaning pati itu tergantung kasampurnaning urip. Jika saat hidup saja tidak bisa meraih kasampurnan jati, maka jangan berharap saat mati nanti juga bisa mendapatkan kasampurnan jati. Jangan sampai mudah dirayu, jangan sampai mudah dicuci otak dengan nalar yang salah. Jika bangsa Cina itu bisa mencapai kejayaan, maka ajaran keyakinan leluhur mereka pasti nalarnya benar. Jika leluhur bangsa kita sendiri bisa mencapai kejayaan, pasti ajaran keyakinan leluhur bangsa kita juga nalarnya benar. Jika ada bangsa yang tidak pernah bisa mencapai kejayaan, maka pasti ajaran keyakinan bangsa itu nalarnya salah dan amat salah. Ajaran keyakinan itu sangat berbahaya dalam merusak nalar, karena menjanjikan kehidupan setelah kematian yang menggiurkan. Kehidupan setelah kematian dengan nalar yang tidak pernah akan ada bukti sampai akhir zaman, tapi diyakini sehingga menumpas kebenaran dari nalar kehidupan bermasyarakat saat ini. Rayuannya kalau ajaran keyakinan itu dinalar salah, maka akan dianggap bahwa manusia belum mampu menalar dibandingkan dengan ajaran keyakinan yang bersumber dari Tuhan bangsa lain tersebut. Rayuan yang menyesatkan, rayuan yang membuat terpuruk, rayuan yang membodohkan dan membuat bangsa berada pada jurang kenistaan. Jangan sampai nalar bangsa kita menjadi buruk. Jangan sampai nalar bangsa kita dijalani dengan salah. Kita harus bangkit dengan kesadaran melalui nalar yang sehat. Dari sejak anak-anak sampai menjadi remaja itu, nalar generasi harus disehatkan. Jangan diisi dengan nalar yang salah dan berupa racun dari ajaran keyakinan bangsa lain yang tidak pernah terbukti berjaya. Jangankan berjaya, bisa jadi bangsa lain itu pun sekarang demikian terpuruk dan merosot. Tapi karena kita sudah terlanjur dicuci otak, maka kita meyakini kebenaran nalarnya. Benar-benar kita ini menjadi bangsa yang menyedihkan. Terus saja kesehatan nalar itu dijaga, dari remaja menjadi orang tua, dari orang tua menjadi orang renta sampai akhirnya orang meninggal dunia. Harapannya itu meninggal dunia dengan nalar yang sehat agar bisa memiliki atma. Jangan sampai meninggal dunia dengan nalar yang sakit akibat terisi racun ajaran keyakinan yang salah pada sepanjang hidupnya dari bayi, anak-anak, remaja sampai tua dan mati. Kebo Kenongo terdiam penuh perhatian mendengar penjelasan ayahnya itu, menyatakan bahwa dia mulai paham bagaimana adiluhungnya para leluhur Jawa. Ayahnya melanjutkan bahwa urusan nalar telah selesai dijabarkan sebagai aji kasampurnan jati kerajaan Singasari dan Majapahit. Sekarang beliau akan menjelaskan mengenai Kauruh. Kauruh itu sebenarnya merupakan hasil dari nalar juga. Terlebih hasil dari nalar orang lain yang diakui kebenarannya dengan bukti, dengan kasunyatan, dengan kenyataan. Yang tidak ada buktinya, tidak ada kasunyatannya, dan tidak ada kenyataannya itu namanya bukan Kauruh. Karena kadang ada sebuah ajaran itu seperti Kauruh. Padahal dia merupakan hasil halusinasi dari orang yang tidak ada buktinya, tidak ada kasunyatannya, tidak ada kenyataannya. Para leluhur Jawa selalu mementingkan Kauruh kasunyatan ini. Belum tentu para leluhur bangsa asing mementingkan Kauruh kasunyatan. Maka Kauruh dari para leluhur bangsa asing itu bisa jadi nalarnya salah. Paling tidak itu salah jika dibandingkan dengan nalar dari para leluhur Jawa. Untuk bisa mengatur Nusantara seperti kerajaan Singasari dan Majapahit itu butuh Kauruh yang benar.
Kauruh dari ajaran keyakinan bangsa asing tidak akan berguna untuk mengatur Nusantara ini. Jangankan berguna, kauruh dari ajaran keyakinan bangsa asing itu malah akan menyimpangkannya dan membuat pengaturan Nusantara itu menjadi porak-poranda, hancur tak bersisa. Jadi hati-hati dengan memilih kauruh tersebut. Kauruh yang benar itu yang ada di pasraman-pasraman dan diajarkan oleh guru-guru yang mumpuni. Kauruh di pasraman itu telah dikoordinasikan antar guru dan para pandita agar menjadi kauruh yang berguna untuk mendidik generasi. Jangan menggunakan kauruh yang tidak jelas lembaga pengayomnya. Carilah kauruh dari lembaga pengayom berupa pasraman, cari pasraman yang terkenal, yang sudah berprestasi dan murid-muridnya terbukti berhasil menjadi orang yang berperan dengan bagus di masyarakat. Pasraman yang telah menghasilkan murid yang sanggup bekerja mengatur pelabuhan, bekerja sebagai pejabat kerajaan, bekerja menjadi pengusaha batik, menjadi pengusaha keris, dan lain-lain. Jangan percaya dengan pasraman yang reputasinya tidak jelas, pasti kauruhnya juga tidak jelas. Di negara kita banyak orang bodoh yang merasa pandai, wong bodoh kemintal. Mereka tidak mau menghargai prestasi dari pasraman yang baik. Mereka menganggap kauruh pada diri mereka lah yang lebih benar daripada kauruh pada pasraman tersebut. Jangan seperti itu. Anak cucu kita akan menjadi rugi nantinya. Paling tidak jika orang bodoh keminter itu tidak mampu belajar di pasraman yang bagus, sehingga pekerjaannya itu juga tidak bagus. Maka biarlah anak cucunya yang berpeluang akan mampu belajar di pasraman yang bagus, kemudian lulus serta mendapat pekerjaan yang bagus. Sayangilah generasi. Jangan hanya ego diri yang merasa keminter tapi bodoh itu dipertahankan. Kalau diri kita tidak bisa belajar di pasraman yang bagus dan tidak bisa memiliki pekerjaan yang bagus, maka sadarilah kalau diri kita itu bodoh, jangan merasa keminter. Sadari diri kita itu bodoh dan berharap anak cucu kita bisa menjadi pandai, tidak seperti diri kita yang bodoh. Kita harus memahami bangsa kita ini walau sudah mencapai kejayaan, tapi kejayaan yang dicapai oleh bangsa Cina lebih bagus dari bangsa kita. Jadi selayaknya kita juga mempelajari kauruh dari bangsa Cina. Kita boleh dan harus mempelajari kauruh dari bangsa lain, yang penting ada kasunyatan kejayaan bangsa lain tersebut. Jangan mempelajari kauruh dari bangsa asing yang tidak ada kasunyatan kejayaannya, nanti kita akan bisa jadi terpuruk seperti bangsa asing tersebut. Pakailah nalar dalam mempelajari kauruh. Apakah kauruh dari bangsa asing yang diterapkan ke berbagai bangsa itu bisa membuat berjaya? Kalau tidak ada buktinya bisa membuat berjaya, tidak ada kasunyatannya. Maka buanglah kauruh dari bangsa asing tersebut. Buang jauh-jauh karena akan meracuni. Pilah dan pilihlah kauruh yang dipelajari itu, jangan sampai salah. Begitu sudah salah, maka kauruh itu akan menjadi racun dalam diri, yang tidak akan pernah bisa hilang sepanjang hidup, karena terlanjur diyakini kebenarannya. Ada baiknya mempelajari kauruh itu jika tahu yang menjabarkan kauruh siapa, apakah dari seorang empu yang reputasinya jelas. Jadi sebaiknya mempelajari kauruh dari Kakawin Mirarta Prakerta karena jelas ditulis oleh Empu Prapanca. Mempelajari kauruh dari kitab Sutasoma karena jelas ditulis oleh Empu Tantular. Mempelajari kauruh dari Kakawin Arjuna Wiwaha karena jelas ditulis oleh Empu Kanwa. Mempelajari kauruh dari Serat Nawaruci karena jelas ditulis oleh Empu Siwamurti. Dan lain-lain. Jangan mempelajari kauruh dari lontar yang penulisnya tidak jelas. Terlebih lagi meyakini kauruh dari cerita tutur yang tidak jelas sumbernya dari mana dan siapa. Hal itu akan meracuni otak sehingga keyakinannya terhadap kauruh itu rusak. Merusak nalar dan tidak ada kasunyatannya. Membuat bangsa dan generasi kita menjadi bobrok terancam keruntuhan.
Waktu itu berjalan maju, maka orang seperti Kebo Kenomo selayaknya juga bisa menjadi orang dengan kauruh yang lebih baik dari Empu Prapanca, Empu Kanwa, Empu Tantular, Empu Siwamurti. Di masa sekarang itu orang seperti Kebo Kenomo dan teman-temannya harus mampu menuliskan kauruh yang baik dan sesuai kasunyatan untuk diwariskan kepada anak cucu Kebo Kenomo. Berasal dari kauruh para leluhur, kemudian diperbaiki sesuai zaman yang ada saat ini. Di masa sekarang itu tentunya kauruhnya akan berbeda dengan di masa para empu yang hidup ratusan tahun lalu. Waktu berjalan maju, penulisan kauruh-kauruh itu harus tetap lestari bagi bangsa yang ingin maju pula. Tentunya apa yang ditulis Kebo Kenomo itu juga harus memiliki kualitas yang bagus. Dikoordinasikan dengan para penulis lainnya, dibahas di pasraman-pasraman melalui rembuk kauruh, hingga didapatkan karya yang bermutu. Jangan sampai orang seperti Kebo Kenomo malah membuat karya tulisan lontar yang ikut-ikutan menjadi kauruh racun yang meracuni bangsa kita menuju kebodohan. Ada hal yang perlu dipertimbangkan, bahwa tidak masalah kauruh para leluhur kita itu diperkaya dengan kauruh leluhur bangsa asing, tapi reputasinya harus jelas. Kasunyatannya harus jelas. Misalnya saja diperkaya dari kauruh para leluhur Cina, itu tidak apa-apa dan malah bagus, karena Cina lebih maju dari bangsa kita. Jangan sampai karya leluhur kita itu dicampuri dengan karya para leluhur bangsa asing yang kasunyatan reputasi kemajuannya tidak jelas, malah akan menjadi racun nantinya. Kauruh harus dinalar, dipilah dan dipilih, jangan sampai malah mendapatkan kauruh racun dari para leluhur bangsa asing yang salah. Carilah teman yang maju dan berjaya, carilah narasumber dari bangsa yang maju dan berjaya, agar bangsa kita juga bisa maju dan berjaya pula. Demikianlah Aji Kasampurnan Jati Kerajaan Singasari dan Majapahit. Mohon untuk dicerna dengan sebaik-baiknya agar bangsa kita bisa mencapai kemajuan seperti masa jaya Singasari dan Majapahit. Sekali lagi, keruntuhan Singasari dan Majapahit karena musuh dalam selimut itu, jadikanlah pelajaran yang berharga. Karena musuh terberat itu bukanlah berasal dari bangsa Mongol yang ingin menjajah kita, tapi berasal dari bangsa kita sendiri sebagai musuh dalam selimut itu. Hati-hatilah, waspadalah, pilihlah teman, pilihlah sahabat untuk menjalin persaudaraan dan kekerabatan dalam membangun bangsa. Jangan ragu membuang teman yang tercium kalau budi, nalar dan kauruhnya itu salah. Hyang Sabda Palon sudah berpesan bahwa titi wancinya itu akan ada gabah deninteri. Akan ada gabah yang diayak, disaring, gabah yang kosong kumpul gabah yang kosong, gabah yang isi kumpul gabah yang isi. Maka jangan ragu-ragu membuang teman yang tercium memiliki budi, nalar dan kauruh yang salah. Mengatur teman-teman yang memiliki budi, nalar dan kauruh yang benar itu saja sudah membutuhkan daya yang luar biasa melelahkan. Lebih baik memusatkan pikiran dan tenaga untuk mengatur teman-teman tersebut, daripada mengurusi teman-teman yang memiliki budi, nalar dan kauruh yang salah. Kita hidup itu dibatasi waktu. Jangan sampai kita menyesal menyia-nyiakan waktu kehidupan kita, mengabaikan teman yang budi, nalar dan kauruhnya benar, lalu mengurusi teman yang budi, nalar dan kauruhnya salah dengan harapan teman yang salah itu akan menjadi benar. Tidak ada waktu lagi membenarkan orang yang salah biar berkumpul dengan yang salah, yang benar biar berkumpul dengan yang benar. Biarlah jagat yang bertindak, biarlah jagat yang memberikan pengertian kepada yang salah itu untuk menjadi benar. Tidak perlu kita yang membenarkan. Sekali lagi, biarkan jagat yang membenarkan, bukan kita.
Jika jagat itu menentukan binarisnya, maka yang salah akan sadar dan mau berkumpul dengan teman-teman kita yang benar. Tetaplah berjalan lurus menegakkan budi, nalar dan kauruh yang benar, bersama-sama mengusung dengan teman-teman yang benar pula. Tidak perlu resah dan mengurusi teman yang salah. Teman yang salah biarkan pergi saja berkumpul dengan orang-orang yang salah. Karena kegemaran mereka memang seperti itu. Tidak perlu resah dan memaksakan diri membenarkan yang salah. Itu bukan jatah kita, itu tugas jagat, Hyang Agung Jagat Pramudito. Jangan pernah berkecil hati berada dalam kebenaran selama masih ada 1-2 teman yang sepakat dengan kebenaran kita tersebut. Tetaplah bersemangat maju dan berjaya dengan kebenaran yang diusung untuk menegakkan budi, nalar dan kauruh para leluhur Nusantara yang adiluhung. Tuliskanlah di langit dirgantara Nusantara bahwa kamu pernah hidup dan berjaya dalam kebenaran, berkumpul dengan teman-teman yang maju dan berjaya dalam kebenaran pula. Tulisan pada jagat awang uwung itu akan terbaca oleh anak cucumu, menjadi kauruh yang berharga bagi mereka di masa yang akan datang. Hiduplah dengan membanggakan, hidup dengan ketidaksia-siaan. Hidup dengan memuaskan sehingga saat mati nanti juga puas telah berbuat banyak semasa hidup, berguna bagi masyarakat, bangsa dan jagat semesta yang maha luas tak terbatas ini. Mari menjadikan bangsa Nusantara berjaya, gemah ripah lo jinawi, toto tentrem karto raharjo, joyoning kawijayan jati nuswantoro.